Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tim gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 90 kg sabu yang berasal dari Malaysia. Selain sabu, terdapat 60.000 butir pil ekstasi yang turut disita. Penggagalan upaya penyelundupan sabu dan ekstasi tersebut dilakukan di perairan Asahan, Sumatera Utara. Terdapat 2 tersangka yang ditangkap dalam kasus ini yang berperan sebagai kurir. Kedua tersangka merupakan nakoda kapal dan anak buah kapal yang baru saja menerima narkoba di tengah laut. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid menyebut penyelundupan dilakukan di tengah laut di perairan Asahan, Sumatera Utara. Saat ini 90 kg sabu dan 60.000 butir pil ekstasi yang berhasil disita akan diserahkan ke BNN Sumatera Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Modusnya terputus. Jadi barang datang dari Malaysia, kemudian membuat janji ketemu di tengah laut, dan akhirnya di titik RV atau rendezvous tertentu dia akan ketemu, dan di situ dia mentransfer barang. Nah, di dalam hal ini TNI Angkatan Laut berdasarkan informasi intelijen kita bisa menangkap di titik mereka melaksanakan pertemuan. Akhirnya kita bisa menggagalkan yaitu kurang lebih 100 kg narkoba berbagai jenis. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyelundupan puluhan kilogram narkoba ini, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Ferry Irawan dari Medan, Sumatera Utara. Ferry, transaksi yang dilakukan di tengah laut ini menurut keterangan pihak TNI, apakah ini pola transaksi yang baru atau memang sudah pernah ada sebelumnya? Perairan. Namun memang baru kali ini pengungkapannya dilakukan secara langsung ketika para pelaku ini masih berada di perairan, persisnya di kawasan perairan Asahan yang ada di kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pengungkapan kasus ini, saat ini kami sudah bersama dengan Komandan Lantamal 1, yakni Brigjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso. Selamat sore, Pak Wahyu. Mas. Pak, bisa dijelaskan Pak, ada berapa banyak sebenarnya narkoba yang berhasil kita sita atau kita ungkap dalam kasus ini, Pak? Narkoba yang berhasil kita ungkap di sini kurang lebih sebanyak 100 kg dengan terdiri dari sabu-sabu sebanyak 92,512 kg, kemudian pil ekstasi sebanyak 61,378 butir. Ada begitu banyak narkoba yang kita sita, Pak. Rencananya narkoba ini akan diedarkan di mana atau akan dibawa kemana selanjutnya, Pak? Narkoba yang begitu banyak ini, Pak. Untuk narkoba rencananya akan dibawa ke Tanjung Balai Asahan, kemudian nanti di situ akan diserahkan kepada pemesan. Untuk selanjutnya mungkin akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara, atau mungkin juga sampai ke Aceh atau mungkin ke Jakarta juga dengan begitu banyak jumlahnya tadi itu. Ada 2 pelaku yang kita tangkap. Peran mereka ini apa, Pak? Peran mereka adalah hanya sebagai perantara atau pengantar aja. Jadi mengantarkan barang dari perbatasan Malaysia menuju ke wilayah Indonesia. Pak, ini kan pengungkapannya kita lakukan di tengah laut begitu, Pak. Itu artinya ada kapal utama yang menyerahkan kepada kapal yang dibawa oleh para pelaku. Apakah narkobanya hanya sebatas itu saja atau ada banyak sebenarnya, Pak? Namun yang dibawa oleh para pelaku ini jumlahnya 100 kg lebih tadi itu, Pak. Jadi barang yang dibawa itu hanya jumlahnya seperti itu karena sesuai dengan pesanan tadi. Jadi yang dipesan ada 4 pemesan dengan jumlah kurang lebih 100 kg tadi. Kemudian dibawa dari Malaysia dengan menggunakan kapal jenis Pukatrol tarik. Kemudian dari sana ketemu di titik temu atau titik RV yang sudah ditentukan, baru barang tersebut sesuai dengan pesanan akan diserahkan kepada penjemput yang ada di wilayah Indonesia, yaitu 2 orang ABK tadi itu. Terakhir, Pak, untuk proses hukum selanjutnya kemudian nantinya akan seperti apa, Pak? Untuk proses selanjutnya kita tadi sudah serahkan barang bukti maupun tersangka ke BNN wilayah Sumut.
Jadi yang proses adalah dari pihak WNN wilayah Sumut. Baik, terima kasih Komandan Lantamal 1 yang ada di Belawan, Brigadir Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso. Friska dan juga saudara, 2 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini seperti yang tadi disampaikan oleh Komandan Lantamal 1 kemudian diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan proses penyidikan lanjutan. Tentunya kedua pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama seumur hidup atau maksimal dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Friska. Ferry Irawan langsung dari Medan, Sumatera Utara.